Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Intan Ramadhan Hidayat dengan NIM 221010504620. Selamat datang di video pembelajaran akuntansi manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pertemuan keempat, yaitu kalkulasi biaya produksi tradisional. Materi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan harga pokok produksi suatu produk. Dengan memahami materi ini, kita akan mengetahui bagaimana perusahaan mengetahui biaya produksi secara tepat sehingga dapat menentukan harga jual, memperoleh laba, dan mengambil keputusan bisnis dengan lebih baik. Setelah mengikuti video ini, diharapkan teman-teman dapat memahami pengertian kalkulasi biaya produksi tradisional, mengetahui komponen biaya produksi, memahami dasar pengalokasikan biaya overhead pabrik, mengetahui kegunaan biaya produksi per unit, dan memahami contoh sederhana perhitungan biaya overhead pabrik atau BOP. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, ada pengertian kalkulasi biaya produksi tradisional. Kalkulasi biaya produksi tradisional merupakan metode yang digunakan perusahaan untuk menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Biaya produksi terdiri dari 3 komponen utama, yaitu biaya bahan langsung atau BBL, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Secara sederhana dapat dirumuskan biaya produksi sama dengan bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik. Bahan langsung dan tenaga kerja langsung disebut juga prime cost atau biaya utama. Sedangkan biaya overhead pabrik merupakan seluruh biaya produksi selain bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Nah, di sini aku kasih contoh ya. Biaya overhead pabrik, contohnya itu antara lain listrik pabrik, penyusunan mesin, biaya perawatan mesin, gaji mandor, dan biaya asuransi pabrik. Untuk materi kedua, ada dasar alokasi biaya overhead pabrik. Karena biaya overhead tidak dapat langsung dibebankan pada suatu produk, maka perusahaan menggunakan dasar alokasi tertentu. Berharap dasar alokasi yang umum digunakan yaitu pertama, jumlah unit produk. Semakin banyak unit diproduksi, semakin besar biaya overhead yang dialokasikan. Kedua, jam tenaga kerja langsung. Metode ini cocok apabila proses produksi lebih banyak menggunakan tenaga manusia. Yang ketiga, jam kerja mesin. Metode ini digunakan apabila proses produksi lebih banyak menggunakan mesin. Yang keempat, biaya tenaga kerja langsung. Dan yang kelima, biaya bahan langsung. Pemilihan dasar alokasi harus disesuaikan dengan karakteristik perusahaan agar hasil perhitungan lebih akurat. Untuk materi yang ketiga, penentuan tarif biaya overhead pabrik. Tarif BOP dihitung sebelum proses produksi dimulai. Rumusnya adalah tarif BOP sama dengan anggaran BOP dibagi dasar alokasi. Sebagai contoh, di sini aku mau kasih tahu ya. Contohnya, apabila anggaran BOP sebesar Rp 5.000 dan kapasitas produksi sebanyak 1.000 unit, maka tarif BOP adalah Rp 5.000 dibagi 1.000 unit sama dengan Rp 5 per unit. Contoh lainnya yaitu jika dasar alokasi menggunakan jam tenaga kerja langsung sebanyak 2.500 jam, maka Rp 5.000 dibagi 2.500 jam sama dengan Rp 2 per jam tenaga kerja langsung. Tarif inilah yang nantinya digunakan untuk membebankan biaya overhead ke setiap produk. Untuk materi keempat, ada jenis kapasitas produksi. Dalam menentukan tarif BOP, terdapat beberapa jenis kapasitas yang digunakan. A. Kapasitas teoritis merupakan kapasitas maksimum mesin atau pabrik tanpa adanya hambatan. B. Kapasitas praktis merupakan kapasitas maksimum yang dapat dicapai setelah mempertimbangkan waktu
waktu istirahat, perawatan mesin, dan hambatan normal lainnya. C. Kapasitas normal merupakan kapasitas rata-rata yang dapat dicapai dalam jangka panjang. D. Kapasitas yang diharapkan merupakan kapasitas produksi yang diperkirakan akan dicapai pada periode berikutnya. Biaya produksi per unit. Untuk materi kelima, ada biaya produksi per unit. Setelah seluruh biaya produksi diketahui, perusahaan dapat menghitung biaya produksi per unit. Rumusnya yaitu biaya produksi per unit sama dengan total biaya produksi dibagi jumlah unit produksi. Sebagai contoh, jika total biaya produksi sebesar Rp 3.550.000 dan jumlah produksi sebanyak 7.500 unit, maka biaya produksi rata-rata unit sekitar Rp 47.3,33. Informasi biaya per unit sangat penting bagi perusahaan. Untuk materi ke-6, ada penggunaan biaya produksi per unit. Biaya produksi per unit memiliki banyak manfaat, antara lain menentukan harga jual produk, menyusun penawaran kepada pelanggan, merancang produk baru, menentukan apakah menerima atau menolak pesan khusus, menentukan titik impas atau break-even point, mengukur probabilitas perusahaan, menilai persediaan, membantu pengembalian keputusan manajemen sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian, biaya produksi tidak hanya digunakan untuk menghitung biaya tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Untuk materi ketujuh, ada metode alokasi departemen pembantu. Dalam perusahaan yang memiliki beberapa departemen, biaya dari departemen membantu perlu dialokasikan ke departemen produksi. Terdapat 3 metode yang itu: 1. Metode langsung, 2. Metode bertahap, dan 3. Metode timbal balik atau reciprocal method. Masing-masing metode memiliki tingkat ketelitian yang berbeda. Untuk materi yang ke-8, kelemahan sistem tradisional. Walaupun masih banyak digunakan, metode biaya tradisional memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, perkembangan teknologi yang semakin cepat, persaingan global yang semakin tinggi, tuntutan manajemen, mutu total atau total quality management, tentuan kepuasan pelanggan yang semakin besar. Karena itulah banyak perusahaan modern mulai menggunakan metode activity-based costing atau ABC agar pembebanan biaya menjadi lebih akurat. Untuk kesimpulannya, sebagai kesimpulan dapat kita pahami bahwa kalkulasi biaya produksi tradisional merupakan metode untuk menghitung biaya produk dengan menjumlahkan biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya overhead dialokasikan menggunakan dasar tertentu seperti jumlah unit, jam kerja langsung, atau jam mesin. Setelah seluruh biaya diketahui, perusahaan dapat mengetahui biaya produksi per unit yang nantinya digunakan sebagai dasar penentuan harga jual, evaluasi laba, dan pengambilan keputusan manajemen. Walaupun metode tradisional cukup sederhana dan mudah diterapkan, perusahaan tetap perlu memilih dasar alokasi yang tepat agar produksi yang dihasilkan lebih akurat. Semoga demikian pembahasan mengenai pertemuan keempat, kalkulasi biaya produksi tradisional. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman memahami konsep dasar perhitungan biaya produksi dalam akuntansi manajemen. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Tidak ketinggalan materi pembelajaran berikutnya. Saya Intan Rahmadani Hidayat mengucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat, semoga materinya sampai ke kalian. Jika ada yang tidak paham, boleh diskusikan di kolom komentar bersama agar kita berdiskusi bersama agar lebih paham juga. Terima kasih semuanya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.